Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Judul renungan kali ini, Belajar dengan Sukacita, ditulis oleh Jennifer Benchenshield. Di kota Mysore, India, terdapat sebuah bangunan sekolah yang terbuat dari 2 gerbong kereta api yang sudah dipercantik dan disambung satu sama lain. Para pendidik di sana bekerja sama dengan perusahaan kereta api untuk membeli dan mengalihfungsikan gerbong yang sudah tidak terpakai itu. Pada dasarnya setiap gerbong hanyalah sebuah kotak besar berbahan besi yang tidak bisa dipergunakan sebelum para pekerja memasang tangga, kipas angin, lampu, dan meja. Mereka juga mengecat dinding dan menghiasinya dengan lukisan aneka warna pada dinding bagian dalam dan luar. Kini, 60 siswa dapat menerima pendidikan di sekolah itu berkat transformasi luar biasa yang pernah terjadi. Sesuatu yang jauh lebih besar terjadi ketika kita mengikuti perintah Rasul Paulus untuk berubah oleh pembaruan budimu. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus melepaskan kita dari pengaruh dunia dan segala jalannya, pikiran dan sikap kita pun mulai berubah. Kita menjadi lebih mengasihi, lebih berpengharapan, dan dipenuhi damai sejahtera dalam hati kita. Masih ada hal lain yang terjadi meskipun transformasi terus berjalan dan seringkali menemui hambatan. Proses tersebut menolong kita memahami apa yang Allah inginkan bagi hidup kita. Kita dimampukan untuk membedakan manakah kehendak Allah. Belajar mengenali kehendak Allah tidak selalu melibatkan hal-hal spesifik, tetapi yang pasti kita diharuskan untuk selalu menyelaraskan diri dengan karakter Allah dan karyanya di dunia ini. Nama sekolah di India itu adalah Nalikali, yang berarti belajar dengan sukacita. Bagaimana kuasa perubahan yang dimiliki Allah telah membuat Anda belajar dengan sukacita untuk mengenali kehendak-Nya? Sahabat ODB, bagian mana saja dalam pemikiran Anda yang paling membutuhkan perubahan oleh kuasa Allah? Seberapa rela Anda bertindak ketika Anda memahami dengan jelas kehendak-Nya bagi hidup Anda? Ya Allah, aku mengundangmu untuk mengubahku dengan memperbaharui akal budiku hari ini. Aku bersyukur untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi ketika aku berserah kepadamu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi
Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to